Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Dwitama, NPM saya 1964-0038. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah rekayasa lingkungan, yaitu pembahasan tentang pengelolaan IPAL yang didoseni oleh Kang Adi Surya, STMT. Mari simak video pembahasan berikut ini. Ya, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang pengelolaan IPAL. Manfaat dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL atau Wastewater Treatment Plants. Instalasi pengolahan air limbah IPAL dengan proses biofilter anaerob aerob dari PT B5 Sejahtera Indonesia adalah sebuah struktur proses yang dirancang untuk tujuan memisahkan dan membuang limbah biologis dan kimiawi dari air dengan cara menggabungkan proses biofilter anaerob dan proses biofilter aerob. Manfaat instalasi pengolahan air limbah IPAL. IPAL itu sangat bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya, antara lain mengolah air limbah domestik atau industri agar air tersebut dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan masing-masing, agar air limbah yang akan dialirkan ke sungai tidak tercemar, agar biota-biota yang ada di sungai tidak mati. Tujuan instalasi pengolahan air limbah IPAL yaitu untuk menyaring, membersihkan air yang sudah tercemar dari baik domestik maupun bahan kimia industri. Bisa kalian lihat sistemnya. Ya, next. Bagaimana cara penerapan IPAL yang baik dalam kawasan industri? Meskipun pengolahan limbah domestik itu penting, yang hingga saat ini masih menjadi PR besar adalah bagaimana mengatur pembuangan limbah industri. Karena itu setiap perusahaan perlu memiliki tenaga penanggung jawab operasional pengolahan air limbah atau POPAL yang memiliki sertifikasi Mutu Institute sebagai salah satu lembaga sertifikasi terpercaya, siap membantu Anda dan perusahaan milik Anda untuk melakukan pelatihan. Karakteristik air limbah domestik. Komposisi limbah cair domestik yang berupa padatan dapat terbagi menjadi komposisi organik dan anorganik. Bagian komposisi limbah air domestik selengkapnya dapat dilihat. Bisa kalian lihat. Ya, next. Kegunaan IPAL. Kegunaan IPAL diketahui cukup merata, tidak hanya untuk manusia, namun juga untuk makhluk hidup yang lain. Berikut ini beberapa kegunaan IPAL, diantaranya mengelola dan mengolah air limbah, terutama limbah industri yang mengandung komponen bahan kimia, supaya limbah yang dibuang lingkungan tidak mencemari lingkungan. Mengolah air limbah domestik dan juga industri supaya air bisa dimanfaatkan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menjaga kehidupan biota-biota yang hidup di sungai tetap lestari. Pentingnya IPAL dalam lingkungan dan perairan. Kalian lihat dan kalian baca. Ya. Sekian dulu. Terima kasih. Sekian dari saya tadi, sedikit tentang pembahasan pengelolaan IPAL. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan atau kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.